Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Asahan tahun 2022. Perkenalkan, saya Puji Rahayu, guru Bahasa Indonesia di SMK Bani Saleh, Kota Bekasi. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi teks editorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih semangat pagi ya? Masih. Ya, ini sebelum kita belajar bahasa Indonesia hari ini, kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Masih semangat ya? Masih dong ya. Nah, untuk yang kemarin terakhir kita pelajari itu materi tentang apa? Teks editorial. Masih ingat ya apa itu teks editorial sebelum kita melanjutkan materi hari ini? Ada yang masih ingat apa itu teks editorial? Iya, siapa? Beril ya, silakan Beril. Editorial itu suatu tulisan atau opini yang membahas isu yang sedang trending di masyarakat. Iya, betul sekali ya. Tulisan yang ditulis di sebuah media ya, baik media massa ya, media cetak ataupun elektronik ya, yang mengangkat isu-isu yang hangat yang sedang diperbincangkan di masyarakat. Ya harus faktual, harus aktual ya. Itulah teks editorial. Berarti masih ingat ya? Nah, yang lain juga masih ingat ya? Masih. Kalau seperti itu, boleh dibuka nih maskernya nih kalau nggak perlu nih. Iya, ya. Kegiatan ekspresinya. Kalau begitu boleh ya kita langsung lanjutkan materi hari ini. Ya, masih tetap semangat kan? Oh ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya, Bu ya. Alhamdulillah ya. Saya senang sekali kalau setiap hari kalian itu ketidakhadirannya tidur ya. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Mari kita simak bersama. Kenapa Bu? Kenapa ya? Bisa. Ya, terima kasih San ya. Ya Bu. Nampak ya semuanya ya? Nampak. Nonton video. Iya ya. Tapi saya yang akan menjelaskannya ya. Halo siswa kelas 12, bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks editorial. Setiap harinya di dunia ini pastinya terdapat banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi ya kan? Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi ada sebagian yang perlu diberitakan. Ini sudah yang kemarin ya? Iya. Sudah ditonton kan semua? Nah, sekarang kita akan memasuki struktur teks editorial ya, struktur dan kebahasaannya itu bagaimana ya. Sebelum masuk ke struktur dan kebahasaannya, kita lihat dulu ciri-ciri teks editorial. Maksudnya, isi teks tentang informasi yang memang sedang hangat diperbincangkan atau dibicarakan di masyarakat. Yang kedua adalah sistematis dan logis. Teks yang tersusun sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Isi teks editorial itu harus masuk akal atau logis dan tidak bersifat imajinatif. Ciri yang ketiga adalah argumentatif. Nah, disinilah titik
berat dari ciri teks editorial. Isi teks editorial itu mengutarakan argumen-argumen pribadi berdasarkan sudut pandang dari tim redaksi. Jadi tim redaksi melihat fenomena apa sih yang sedang heboh nih, sedang viral atau sedang ramai dibicarakan di masyarakat. Itu adalah hal yang bisa menjadi bahan untuk menjadi teks editorial. Seperti itu. Nah, sekarang Agar masuk dapat struktur menyusun teks. teks editorial dengan baik, kita harus berpatokan atau merujuk pada strukturnya. Struktur teks editorial terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah tesis atau pernyataan umum. Bagian kedua adalah argumentasi. Bagian ketiga adalah penegasan ulang. Pada tesis atau pernyataan umum, di sini redaksi bisa memberikan pernyataan atau teori tentang permasalahan yang akan diperkuat oleh argumen pada bagian kedua. Nah, pernyataan atau teori ini berdasarkan Ya, yang pertama tadi apa strukturnya? Tesis. Ada tesis. Tesis di sini isinya adalah pernyataan umum ya, pernyataan umum teori tentang permasalahan yang akan diangkat oleh si penulis. Nah, nanti diperkuat oleh apa tesis ini? Apakah hanya sekedar berargumen, ya mengungkapkan pernyataan aja? Tidak kan? Tidak. Harus diperkuat dengan apa? Yang kedua, struktur kedua, Argumentasi. Jadi isi dari argumentasi itu apa? Apa isinya? apa yang dilihat atau apa yang diamati tentang peristiwa-peristiwa yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Iya betul. Jadi argumentasi itu Di isinya bagian adalah kedua membuat. yaitu argumentasi. Di sini redaksi adalah memberi alasan atau bukti-bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan. Tesisnya di bagian pertama tadi. Ya. Jika ada argumen-argumen, Nah, jadi argumentasi di sini untuk apa? Iya, untuk memperkuat alasan, untuk memberikan alasan ya, alasan dan bukti yang kuat untuk apa? Untuk menguatkan pernyataan yang atas tadi tesis tadi, ya. Itu. Kemudian setelah argumentasi ada juga apa yang terakhir? Penegasan ulang. Penegasan ulang ini isinya adalah apa? Iya betul sekali. Menegaskan kembali apa yang disampaikan di argumentasi. Ya, makanya disebut penegasan ulang atau pernyataan ulang pendapat. Ya walaupun tidak semua teks editorial ada penegasan ulang, tapi yang sempurna itu yang ada penegasan ulangnya. Paham ya sampai sini mengenai struktur? Kalau paham, kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks editorial. Coba Ihsan, perhatikan. Ya. Nah, kebahasaannya ini ada apa saja yang kita perhatikan? Iya, betul sekali. Jadi di situ ada adverbial. Jadi kaidah kebahasaan dalam teks editorial itu yang pertama ada kata keterangan. Pasti dong. Namanya juga di apa? Di media kan tulisnya kan ya. Ada dong keterangan. Kata keterangannya boleh keterangan tempat, ya kan? Ya, keterangan banyak ya. Ada keterangan waktu ya. Kemudian ada konjungsi. Pasti ada tidak? Kalau dibuat paragraf pasti ada konjungsinya? Ada. Ya. Kemudian ada verba material. Tahu verba material? Kata kerja yang menunjukkan apa? Perbuatan. Ya, perbuatan ya. Kemudian apa? Verba rasional. Dan terakhir ada verba mental. Harus bagaimana verba rasional dan verba mental ini? Kita lihat ke contohnya ya. Nah, kalau konjungsi tahu ya, sudah dipelajari sejak lama ya. Contoh dari konjungsi apa saja? Apa Rama? Ya, bahkan. Terus apa lagi? Sesungguhnya. Apa lagi? Malahan. Nah, seperti itu ya. Jadi konjungsi sudah. Kalau kata keterangan tadi sudah ya. Kalau menunjukkan intensitas contohnya selalu, biasanya ya. Ya. Itu kemudian apalagi tadi adverbial, konjungsi, kemudian apa lagi? Verba material. Contohnya apa? Yang bisa kasih contoh verba material?
Contohnya apa? Kalau sudah saya predikat baru deh kalian terbuka. Contohnya apa? Iya, ya ada mendarat, menaikkan, mengendarai ya. Pesawat tempur Australia mendarat di Iran. Ya, mana? Ada verba materialnya tidak? Ada. Ya, tadi mendarat. Betul sekali. Kemudian kalau verba rasional yang seperti apa sih? Relasional, sorry. Verba relasional itu yang seperti apa? Mempunyai, meletakkan, Iya, ya jadi relasional, dari kata relasional aja kalian sudah tahu ya, yang dimana itu menunjukkan hubungan, ya kan? Contohnya apa di situ? Mempunyai apa, merupakan apa, menunjukkan apa, berarti itu mengaitkan, itu tidak? Ya, dan bahasa Inggrisnya juga, jadinya tahu lah ya apa itu verba relasional. Kemudian kalau verba meta, yang seperti apa? menangis, merasa, Iya betul sekali. khawatir. Iya kalau itu sudah kita semua ya karena apa mental berarti berkaitan dengan apa kalau verba mental itu rasa ya jiwa ya kan yang dirasakan oleh jiwa. Jadi contohnya tadi menangis, merasa, khawatir, bersedih ya itu verba mental. Apakah harus ada itu semua Bu? Ya tidak semua. Maksudnya itu sebagian besar teks editorial itu mencakup ini semua. Pembahasannya harus diperhatikan di verba-verba ini. Ya, selain verba ada apa? Selain verba yang harus kita perhatikan, ada apa lagi yang belum disampaikan di sini? Ada apa, Nek? Menggunakan apa, Kon? Oh, ya. Tadi udah masuk konjungsi ya berarti ya? Betul sekali. Tadi mungkin kalau saya sampaikan konjungsi itu secara umum, tapi teman kalian tadi menyampaikan dari ya, menyampaikan konjungsi kausalitas Bu yang sering digunakan gitu ya kan? Apa itu konjungsi kausalitas? Sebab akibat ya kan? Jadi konjungsi kausalitas itu yang menunjukkan sebab akibat. Contohnya apa? Katanya apa kata konjungsinya? Sebab, karena, oleh karena itu. Ya tidak? Ya, Masya Allah itu udah bisa semua ya. Berarti untuk pertemuan berikutnya kita siap dong menyusun teks editorial ya. Ya kalau begitu sebelum kita diskusi ya, coba kalian kerjakan dulu beberapa sebentar. Ada yang mau ditanyakan tidak? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya yang akan bertanya melalui Google Form yang saya sebar ke kalian. Silakan. Ya, saya punya waktu 10 menit ya, silakan di handphone kalian masing-masing. Pasti ada Google Form-nya. Kerjakan tak lama ya, tidak lama, hanya 10 menit. Silakan. Diperhatikan ya. Yuk. Ayo, Jadi, sendiri ya. ya sudah tadi. Ya, saya ingin mengetahui seberapa paham kalian mengenai struktur teks editorial dan bahasan dan pembahasan. Itu Sudah ya? Sudah selesai semua? sudah, Bu. Kirim semua, Kak. Nah, sampai 30 menit? Ya, kirim. Oke, udah semua ya? Udah kirim semua ya? Ya, Bu. Oke. Bentar, Bu, naik, Bu. Bu, ayo jangan main, Bu. Mana yang melek? Satu. Dah, Bu, saya dulu kirim. Oh, udah jadi. Ya, Bu. Oke. Masya Allah, rupanya hasilnya bagus-bagus ya. Berarti sudah siap untuk berdiskusi. Nah,
30 menit Bu. Sudah nih. Ya, saya kasih waktu 20 menit ya, tidak lebih ya. Siap Bu, siap. Ya, nanti presentasikan ke depan. Perwakilan ya, tunjuk satu teman kalian untuk perwakilan ke depan. Ya. Argumentasi. Kamu yang maju dulu. Ya, boleh ya. Boleh difotokan boleh. Fotokan saja nggak apa-apa. Nanti jadi gampang presentasinya. Terbaca ya? Sudah ya? Waktunya 5 menit lagi. Nanti ada yang presentasi mengenai kebahasaannya ya. Ya Bu. Mengenai kebahasaannya, mengenai strukturnya juga nanti perwakilan saja. Misalnya kelompok 1 presentasi mengenai strukturnya, nanti bisa jadi kelompok 2 mengenai kebahasaannya. Seperti itu. Jadi acak ya. Ya Bu. Ya, waktu sudah habis 20 menit, silakan presentasi ke depan. Mau ditunjuk atau mau mengajukan diri, silakan. Iya, ya, silakan. Siapa? Siapa yang mau mengajukan? Ya, otomatis kita boleh, silakan. Otomatis kita sama kami. Apa berapa lama? Ya, kita mau kebahasaannya, mau kebahasaannya, mau strukturnya. Ayo, sayap kiri mau yang strukturnya, ya. Sayap kanan mau ya kebahasaannya atau kembali. Ya, ya, Pak Kashifa, Nara Bica, ya, silakan. Presentasi sekarang, ayo silakan. Satu orang saja. Nanti semuanya kebagian, ya. Kelompok berapa? Nah, masternya di mana nih? Silakan di situ.
Mau kebangsaan? Oh enggak, kalian jawab nanti masuk ke strukturnya lagi ya. Sekarang ayo coba ulang, Nadia ulang. Silakan mau presentasi mengenai kebangsaan. Kan tadi sudah dicatat kebangsaan apa saja, sudah difotokan juga kan? Ya silakan. Mana yang dimaksud verbal material, kemudian ada konjungsi kausalitasnya mana? Bukan. Coba teman-teman ditemukan dulu Beril, maju ke depan Beril tentang kebahasaannya. Dan kelompok Beril nanti baru masuk lagi ke kelompok yang struktur ya. Sekarang kebahasaan dulu. Yuk. Untuk perwakilan untuk yang kebahasaan Beril. Tadi udah habis banyak. Coba ya, silakan lagi ya. Kebahasaannya. Beril masuk dulu dong. Ya. Dibuka maskernya atau tidak? Dibuka aja suaranya belum tentu nyampai loh. Ayo. Ya. Di sini kaidah contohnya itu ada pertama verbal material. Ini contoh kalimatnya menyelamatkan. Kakak, contoh kata menyelamatkan. Betul verbal material menyelamatkan? Betul. Siapa lagi? Yang tercek. Ayo. Mana? Lewat berapa tuh ada tuh? Ini apa? Apa? Verbal tadi? Relasional contohnya dari Relasional. ya relasional. Belum dicatat ternyata kurang satu. Ya, lupa kan. Makanya dicatat ya, semua hasil diskusi harus dicatat itu lewat satu dia. Verbal apa lagi? Verbal mental. Verbal mental yang mana? Ayo. Di slide berapa tadi? Ayo yang mana? Nemu nggak? Ada tidak? Cerdas. Terus apa lagi? Oke, cerdas fantasi. Fantasi, adjektif ya, adjektif. Kalau tidak menemukan jangan maksa. Ada kan? Di hasil diskusi tidak ada kan? Ya, tidak ada. Kemudian ada konjungsi tidak? Mana? Ya, ada konjungsi dapat ya banyak ya? Dan kemudian ada konjungsi apa tadi yang Kausalitas. Kausalitas, ada tiga kausalitas di sini. Ada Bu, slide sebelumnya. Oh, slide sebelumnya tuh. Mana? Di paragraf ketiga. Oh, ayo tunjukkan tuh, udah dikasih dulu oleh temannya. Paragraf ketiga. Ayo, semua pakai bang. Mana? Maka, ya kan? Ya. Mana lagi? Betul ya, di paragraf ketiga ya. Ya, karena ada di situ ya. Sehingga ya, itu masuk juga. Oke, ada lagi yang belum disampaikan mengenai kebahasaannya? Udah cukup? Apa kesalahan dari presentasi dia? Yang pertama suara, kemudian blockingnya, ya. Jadi tidak hanya bermain drama, blocking itu dibutuhkan, tapi saat presentasi itu tidak boleh membelakangi seperti ini. Ya kan? Tadi dia bagaimana? Tadi dia begini presentasinya, ya kan? Presentasi sama Pak Tulis kan enggak, ya kan? Nah, jadi presentasi harus seperti ini. Ayo, Pak. Gini ya. Jadi begini teman-teman, yang pertama adalah pernyataan pendapat, kemudian paragraf berikutnya ada argumentasi seperti itu. Ya, badannya di madep ke audiens. Ya. Sedang kamu tadi seperti ini, beginilah siapa yang mau dengar.
siang hari ini. Jadi apa Rama? Hari ini kita mau pelajari mengenai apa? Ya, pelajari apa? Tentang teks editorial. Suaranya ngelantar. Tentang teks editorial. Nah, ya, teks editorial itu yang bagaimana? Yang membahas tentang yang lagi rame di sosmed. Terus? Ya, apakah hanya di sosmed? Tidak. Ya, betul sekali ya. Jadi memang betul kata Rama bahwa teks editorial itu memang berisi tulisan yang memang sedang hangat untuk diperbincangkan, baik di media sosial maupun di mana? Di masyarakat, di masyarakat. Yang lagi hot lah ya. Makanya ada syarat aktual tadi, ya kan? Nah, jadi tidak basi, yang tidak basi itu yang aktual. Kemudian yang faktual, iya atau tidak? Faktual itu ya betul. Jadi makanya tadi ada argumentasi karena memang harus fakta yang disajikan. Betul ya? Betul sekali. Nah, maka teks editorial ini kenapa sih kita harus mempelajarinya ya? Itu tadi ya, di lingkungan kita ya, teks editorial itu ada di mana-mana. Kalian sering menemukan di koran ya. Apalagi nanti ketika kalian keluar dari sini ada yang mau bekerja di jurnalistik, ini sangat dekat dengan kalian. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Berarti jika tidak ada, untuk pembelajaran berikutnya kita akan praktik membuat teks editorial ya. Sudah bisa ya berarti ya? Iya. Iya, kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh siapa? Mas Isan. Dan Bu. Ya. Ya, sebelum akhir pelajaran, ini kita berdoa mulai. Bisa,